Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Poco tuh beberapa tahun belakangan ini sangat sering dikenal sebagai flagship killer. Kenapa begitu? Karena di smartphone-nya Poco itu terkenal dengan performanya. Performanya tuh pakai chipset-chipset yang kelas flagship bisa dibilang. Nah, tapi biarpun performanya ngebut, ada di sisi lain itu yang mungkin sedikit dikorbankan. Bisa jadi kameranya, bisa jadi fitur-fiturnya yang dipangkas, dan lain-lain. Nah, resep itu, formula itu kurang lebih udah dipakai sama Poco dan cukup berhasil bisa dibilang. Karena formula itu bikin Poco semakin dikenal. Nah, tapi di Poco M4 Pro ini, formula tersebut nggak dipakai. Nah, kira-kira apa aja nih yang beda di Poco M4 Pro ini dibanding seri-seri Poco lainnya? Yuk kita bahas Poco M4 Pro. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke? Lanjut bahas Poco M4 Pro. Tapi selain hal tadi yang pengen gue bahas, ada satu hal lagi yang menarik dari Poco M4 Pro ini, yaitu adalah bagian desainnya. Desain dari Poco M4 Pro ini menurut gue cukup menarik. Kenapa? Yuk kita bahas di bagian belakang desain dari Poco M4 Pro. Untuk bagian belakang dari Poco M4 Pro ini ada beberapa hal yang menarik. Secara desain sebenarnya cukup simple, tapi perhatian gue terfokus pada dua hal. Pertama adalah warnanya, ngejreng. Poco M4 Pro yang gue pegang ini berwarna Poco Yellow. Warna kuning tuh emang udah jadi semacam warna officialnya Poco, bukan semacam, emang warna officialnya Poco gitu, untuk desain dan branding guideline mereka. Dan semenjak Poco M3, kalau gue nggak salah inget, mulai dipakai sebagai warna smartphone-nya. Correct me if I'm wrong tapi ya. Nah, tapi selain warna Poco Yellow ini, ada dua pilihan warna lain, yaitu adalah warna Cool Blue sama warna Power Black. Lebih kalem gitu pilihan warnanya, nggak se-ngejreng yang Poco Yellow ini, tapi pilihan sih. Hal kedua yang menarik dari desain bagian belakang di Poco M4 Pro ini adalah housing kameranya. Bisa dilihat sendiri, housing kameranya tuh kelihatan gede banget dan kontras banget dengan warna kuning yang ada di belakang. Jadinya blok hitamnya tuh terlihat berkesan gagah menurut gue, dan semacam intimidatif gitu. Jadi kalau dilihat tuh nih, bisa dilihat sendiri kayak strike banget gitu. Nah, tapi kemudian lihat deh modul kameranya. Kalau dilihat secara sekilas, bisa kelihatan nggak kira-kira ada berapa kamera belakang di Poco M4 Pro ini? Kalau dilihat secara sekilas, kelihatannya kayak 4 kamera ya. Tapi kalau diperhatiin secara lebih seksama, lebih teliti lagi, sebenarnya Poco M4 Pro ini cuma punya 3 kamera. Yaitu kamera utama yang ada di sisi atas, di bawah kiri, bisa dibilang di bawah kiri itu ada 2 kamera lagi. Kemudian di kanan bawah ada modul flash. Nah, di atasnya modul flash itu kalau dilihat sebenarnya bukan kamera, tapi dia satu lingkaran yang menyerupai kamera bisa dibilang, tapi cuman ada tulisan AI. Jadi sebenarnya nggak ada kameranya di sini. Ini bikin gue inget pada saat zaman gue kuliah di DKV dulu. Ada teori yang cukup sering dipakai nih di bidang desain dan seni rupa. Namanya adalah teori Gestalt. Teori ini dibangun oleh 3 orang, Kurt Koffka, Max Wertheimer, and Wolfgang Kohler. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kira-kira bunyinya teori Gestalt tuh kurang lebih kayak gini lah. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Nah, ada 5 prinsip dasar dari teori Gestalt ini. Yang pertama adalah kedekatan posisi atau proximity, kemudian kesamaan bentuk atau similarity, penutupan bentuk atau closure, kesinambungan pola atau continuity, dan kesamaan arah gerak atau common fate. Nah, dari 5 prinsip teori Gestalt itu ada 2 yang kurang lebih dipakai di desainnya, desain kameranya Poco M4 Pro ini, yaitu adalah proximity dan similarity. Lingkaran kamera yang ditempatkan berdekatan dengan flash dan lingkaran logo AI membuat persepsi seakan-akan 4 lingkaran ini adalah satu kelompok. Faktor kedekatan dan kesamaan bentuk yang membuat kita berpikir ini adalah satu kesatuan. Bisa jadi misalkan penempatannya berjauhan nih, atau bentuknya berbeda, mungkin akan bisa menimbulkan persepsi lain. Nah, sebenarnya penerapan desain kayak gini itu nggak cuma ada di Poco aja, di brand-brand lain gue juga udah pernah nemu beberapa kali.
Dan menurut gue ini sah-sah aja sih, karena ini adalah cara yang sedikit tricky dan witty bisa dibilang ya. Unik menurut gue, karena ini memainkan persepsi target marketnya sendiri. Jadi apa ya, nggak bisa dibilang salah sama sekali. Menurut gue ini adalah cara yang pintar untuk desainer produknya Poco M4 Pro ini untuk membuat persepsi seakan-akan punya kelebihan 4 kamera, padahal sebenarnya enggak gitu. Dan satu lagi, gue sering nemu penerapan teori Gestalt dalam desain smartphone ini. Biasanya produknya itu ada di low-end atau mungkin mid-range produk. Jarang ada di flagship produk. Menurut gue ini berhubungan dengan target market dari low-end atau mungkin mid-range, tapi menurut gue masih lebih ke arah low-end ya. Mereka ini adalah target market yang masih sangat mementingkan spek di atas kertas, mungkin bisa dibilang spek di atas kertas, tinggi-tinggian Antutu benchmark, kemudian banyak-banyakan lensa kamera, banyak-banyakan tinggi-tinggian megapiksel kamera, yang gitu-gitu deh. Jadi emang cocok, maksudnya masuk nih trik-trik kayak gini untuk ke target marketnya. Jadi menimbulkan persepsi yang seakan-akan, wah ini lensa kameranya banyak, jadi kameranya pasti lebih bagus. Padahal kan sebenarnya nggak gitu. Cara-cara kayak gini sebenarnya menurut gue unik dan menarik untuk diterapkan di desain-desain smartphone. Kepikiran gitu untuk nerapin cara-cara kayak gini untuk dimasukin ke desain smartphone. Menurut gue desainer produk kayak gini tuh cukup cerdas gitu. Keren. Panjang juga tadi kita bahas desain. Nah, sekarang kita bahas hal-hal lain dari Poco M4 Pro ini. Yang pertama adalah layarnya. Layar dari Poco M4 Pro ini udah menggunakan panel AMOLED 1080p Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Bukan 120 Hz sih, tapi udah 90 Hz juga udah cukup oke lah. Dan kemudian layarnya itu berukuran 6,43 inch. Jadi masih di bawah 6,5 inch. Gue dulu sempat bilang bahwa gue nggak terlalu suka dengan smartphone yang di bawah 6,5 inch, karena menurut gue kayak Android tuh lebih enak besar. Tapi setelah nyobain ini ternyata kalau 6,43 inch ternyata nggak jauh-jauh banget ya. Masih enak. Dipakai masih enak, dan keuntungan lainnya adalah ukuran bodinya tuh jadinya nggak terlalu besar gitu, cukup handy, cukup enak dikantongin, masih enak buat dibawa-bawa juga, masih enak, masih gampang gitu. Terus ini lucu nih, jadi udah ada always on display di Poco M4 Pro ini, cuman always on display-nya itu ternyata nggak always on tuh. Jadi 10 detik mati. Ini kayak dulu gue inget sempat nge-review Redmi Note 10 Pro kalau nggak salah gini juga, dan katanya sebenarnya bisa adalah di setting developer option atau apa, nggak tahu, gue belum nyoba dan gue nggak mau nyoba juga, karena menurut gue kalau udah ada always on display ya it's supposed to be always on gitu, nggak perlu di setting developer option atau dibatasin 10 detik. Oke, sebelum lanjut lagi nih, gue punya info buat para content creator kali ya. Nah, buat para content creator yang pengen punya semacam satu landing page buat account YouTube-nya, terus Instagram-nya, TikTok-nya, kemudian jualannya juga di Tokopedia, atau bahkan masukin WhatsApp-nya, dan semua itu dikumpulin dalam satu link, mungkin bisa dicoba ini nih, Mazing. Cukup download aja aplikasi Mazing ini di Apple App Store atau Google Play Store. Nah, kalau udah masuk aplikasinya, kita tinggal bikin username, pilih tema, kemudian ganti-ganti profile picture, dan selanjutnya bisa kita atur-atur nih. Jadi kita bisa bikin semacam satu landing page di sini. Kita bisa tambahin link untuk masukin YouTube, kemudian masukin Instagram, TikTok, lalu Tokopedia, WhatsApp, bisa semua ditaruh di sini. Bahkan sampai bikin shopping atau payment link juga bisa. Nah, kan kalau mau sharing-sharing juga enak nih, nggak susah karena udah terkumpul semua jadi satu. Buat bisnis, buat nge-share ke klien juga udah jadi package, gampang buat nge-share. Praktis banget jadinya. Gue udah bikin juga nih buat The Grid. Dia udah punya semacam satu landing page yang ngumpulin link YouTube, kemudian TikTok, ada Instagram juga, ada Tokopedia kalau mau jualan barang-barang bekas review juga, semuanya udah jadi satu di dalam Mazing. Enaknya lagi, Mazing ini gratis, nggak ada biaya apapun. Jadi cepetan deh buat yang konten-konten kreator, langsung download Mazing. Lanjut bahas Poco M4 Pro lagi. Kira-kira apa sih yang bikin Poco M4 Pro ini beda dengan kompetitor-kompetitornya? Menurut gue yang bikin beda itu adalah kelengkapan fiturnya oke banget. Fitur-fiturnya banyak dan
jarang deh ditemuin di smartphone-smartphone yang ada di kelasnya. Contohnya, ada headphone jack, kemudian dual speaker, IR blaster, fast charging, dan yang lumayan bikin kaget ini ada IP53. Jadi, Poco M4 Pro ini tahan debu dan cipratan air. Ini HP harganya di bawah 3 juta loh. Di kelas atasnya aja masih ada smartphone yang bahkan nggak dipakein IP rating. Rasanya gue sih belum pernah nemu HP dengan harga segini yang fiturnya selengkap ini. Kalau di level atasnya sih udah nggak mengherankan ya, udah banyak. Tapi untuk di harga di bawah 3 juta, fitur yang ada di Poco M4 Pro ini bisa dibilang komplit banget. Tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau Poco tuh selama ini udah dikenal sebagai flagship killer yang lebih menonjolkan performa dibandingkan fitur-fitur lainnya. Nah, di Poco M4 Pro ini karena tadi yang udah gue bilang fiturnya banyak, komplit. Jadi, apa nih yang dikorbankan di Poco M4 Pro ini? Mungkin bisa dibilang bukan dikorbankan ya, tapi Poco M4 Pro ini prosesornya atau chipsetnya itu bukan sesuatu yang menonjol lagi. Kalau di seri-seri Poco yang lain, Poco F1, Poco F3 itu kan pakai prosesor yang mungkin levelnya udah jauh gitu, udah flagship. Nah, kalau di Poco M4 Pro ini sendiri, dia lebih merata antara fitur sama ininya, chipsetnya gitu. Chipsetnya sendiri menggunakan MediaTek Helio G96. Tapi apakah berarti Helio G96 ini jelek? Menurut gue sama sekali nggak jelek. Chipset ini walaupun udah keluaran tahun lalu, tapi masih bisa cukup bersaing di tahun 2022. Brand-brand lain juga masih ada yang pakai chipset ini untuk smartphone mid-range-nya. Paling secara teknologi aja yang masih pakai fabrikasi 12 nanometer dan belum support 5G. Tapi sekali lagi, mengingat harganya kayaknya nggak bisa protes banyak-banyak ya. Dari segi performa sebenarnya chipset Helio G96 ini nggak bisa dibilang jelek sama sekali. Gue udah pantau-pantau Helio G96 ini udah cukup banyak dipakai di smartphone lain juga, dan so far menurut gue nggak mengecewakan ya untuk sekali lagi untuk harganya. Oke, terakhir kita ngomongin kameranya. Setup punya 3 kamera dengan kamera utama 64 megapiksel, kemudian lensa ultrawide-nya itu 8 megapiksel. Lalu lensa makronya itu punya lensa 2 megapiksel. Gue udah nyoba take foto-foto dari Poco M4 Pro ini, dan gue juga bikin sebuah video. Gue lagi nyoba, lagi eksperimen. Gue bikin video semacam video urban walking gitu. Jadi gue jalan-jalan di SCBD, di Asta sampai ke stasiun stasiun MRT Istora Senayan. Itu nanti videonya terpisah, jadi nggak di video ini. Ada gue taruh nanti linknya, langsung ditonton aja ya. Jadi bisa langsung dilihat hasil foto dan video dari Poco M4 Pro. So, overall gimana dengan Poco M4 Pro ini? Dengan package yang ditawarkan, fitur-fitur yang lumayan komplit, kayak dual speaker, kemudian IP53, lalu fast charging, NFC, AMOLED 90Hz, kemudian kameranya juga bisa dibilang cukup oke, dan dengan harga jual yang nggak sampai 3 juta, menurut gue bisa jadi pilihan yang asik nih, si Poco M4 Pro ini. Jadi sebenarnya Poco M4 Pro ini buat siapa sih?
dengan pilihan-pilihan warna yang ngejreng-ngejreng kayak kuning, biru, ini menurut gue Poco E4 Pro cocok banget nih buat anak-anak remaja atau anak-anak muda yang lagi seneng banget explore. Jadi ketemu nih antara fitur-fitur dan harga yang ditawarkan oleh Poco M4 Pro dan karakter dari anak-anak muda ini. Jadi menurut gue Poco M4 Pro ini bisa akan jadi temen atau partner, companion yang cocok buat anak-anak muda yang lagi suka explore. Harganya juga cocok. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka. Jangan lupa subscribe ke YouTube-nya The Grid dan follow juga ke Instagram kita di thegridco.id. Oke, The Grid pamit. Bye.